Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Cyber Communication, kelas D, Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Jadi pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kekerasan berbasis gender online atau biasa yang disebut KBGO di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yakni yang pertama ada saya sendiri, Tiara Olga Vanessari dengan NBI 115200031. Yang kedua ada Cindy Alfionita Ramadhani dengan NBI 115200069. Yang ketiga ada Praska Bramasta dengan NBI 11520000231. Yang keempat ada Fikri dengan NBI 11520000327. Dan yang terakhir ada Sila Nurdiana dengan NBI 11520000334. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. KBGO. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO adalah sebuah bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar relasi gender antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan ranah luring atau offline. Sama seperti kekerasan gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Kekerasan atau pelecehan di ranah daring atau online memang terjadi dan menimpa kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Namun, kekerasan atau pelecehan ini lebih banyak dialami oleh kaum perempuan ketimbang oleh kaum laki-laki. Kasus ini menyerang pada identitas korban sebagai perempuan, seperti tubuh dan seksualitasnya. Maraknya kasus kekerasan berbasis gender secara online membuat tumbuhnya gerakan-gerakan aktivisme yang muncul di media sosial. Hal yang dilakukan seperti pembuatan kampanye dengan disertakan sebuah tagar atau hashtag pada berbagai media sosial yang menentang adanya KBGO atau biasa disebut sebagai cyber activism. Selanjutnya adalah tentang histori KBGO. Media sosial menjadi sangat populer pada zaman sekarang, yang dimana dapat digunakan sebagai sarana informasi, komunikasi, dan ekspresi. Di dalam media sosial, seseorang dapat bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, dan membagikan sesuatu ke dalam media sosial. Saat menggunakan media sosial, dalam ketentuan pembuatan sebuah akun, seseorang pengguna tidak perlu harus menggunakan identitas asli mereka atau biasa disebut dengan anonim. Identitas palsu ini seringkali disalahgunakan oleh banyak pengguna untuk melakukan sebuah kejahatan. Saat pengguna menggunakan media sosial secara anonim, seringkali mereka merasa bahwa mereka aman untuk melakukan banyak hal, dan hal tersebut terkadang dapat melewati batas etika dan norma-norma, sebab mereka merasa bahwa identitas mereka masih terjaga dan tidak diketahui. Penyalahgunaan yang dilakukan ini dapat terjadi akibat dari kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam etika, budaya, nilai-nilai, dan moral dalam kehidupan nyata. Dan kurangnya edukasi tersebut
berdampak pada cara mereka dalam bersosial media, di mana hal ini dapat menciptakan sebuah kejahatan yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya atau yang bisa disebut dengan cybercrime. Cybercrime merupakan sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi melalui perangkat elektronik yang terhubung dalam jaringan. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam cybercrime adalah kekerasan berbasis gender online. Pada awalnya, Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2017 terdapat 65 kasus. Konsultan isu gender Tunggal Pawestri mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender telah meningkat sampai 63%, sedangkan kasus kekerasan berbasis gender online naik hampir 300%. Data ini juga didukung oleh dokumen rilis Pers SafeNet 2021 yang menyebutkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, maka KBGU mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021, terdapat 940 kasus hingga pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, yakni terdapat 1.721 kasus. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa penyebab dari kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disebut dengan KBGO. Beberapa penyebab KBGO adalah yang pertama, ada penggunaan internet dan media sosial yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, tidak menutup kemungkinan dapat menjadi peluang orang-orang untuk melakukan tindak kekerasan berbasis gender online tersebut. Sementara penyebab yang kedua, yaitu kurangnya campur tangan orang tua untuk mengawasi dan menjaga anak dalam hal bermain gadget dan internet. Sedangkan dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi anak-anak dalam hal bermain gadget, baik untuk mencari informasi seputar pelajaran maupun sekedar mencari hiburan di media sosial, sebab kita tidak tahu di luar sana kejahatan seperti apa yang memungkinkan untuk terjadi kepada anak mereka. Sementara penyebab yang ketiga, yaitu masih banyak platform media sosial yang belum terlalu efektif untuk digunakan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online dengan baik. Sementara penyebab yang keempat, yaitu penerapan nilai budaya yang salah. Sedangkan penyebab yang kelima, ada kebebasan seseorang dalam berjelajah tanpa harus menunjukkan identitas aslinya. Dalam hal ini, kekerasan berbasis gender online tersebut semakin memungkinkan untuk terjadi, sebab mereka yang tidak menunjukkan identitas asli masih bisa mengakses internet, sehingga tidak ada batasan, seleksi, dan semacamnya. Bagaimana bentuk KBGO yang masih terjadi di masyarakat? Yang pertama adalah cyber hacking, yaitu terjadi penggunaan teknologi secara ilegal dengan tujuan mendapatkan informasi atau merusak reputasi korban. Yang kedua adalah cyber harassment, penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban. Dan yang ketiga adalah impersonation, yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu. Yang keempat adalah cyber recruitment, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
Yang kelima adalah cyber stalking, yaitu penggunaan teknologi untuk mengutip tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban. Yang keenam ada malicious distribution, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan. Yang ketujuh adalah revenge porn, yaitu dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban. Yang ke-8 ada sexting, yaitu pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah morphing, yaitu pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menolak kekerasan berbasis gender online. Yang pertama, adanya usaha penguatan data perempuan melalui pendidikan yang kritis, kesadaran gender, dan juga literasi digital. Yang kedua, adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum atau APH dan lembaga layanan dalam menyikapi kasus berbasis gender online. Yang ketiga, merevisi pasal dalam undang-undang yang berpotensi mengkriminalisasi korban dari KBGO. Yang keempat, memisahkan akun pribadi dan akun publik demi menjaga privasi diri. Selanjutnya, cek dan atur ulang pengaturan privasi pada setiap akun yang dimiliki. Selanjutnya, hindari peretasan akun media sosial dengan menciptakan password login yang kuat seperti mencantumkan huruf kapital, huruf kecil, dan juga angka. Selanjutnya, jangan sembarang percaya pada aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, hindari berbagi lokasi pada waktu nyata atau real time. Dan yang terakhir, berhati-hati dengan URL yang dipersingkat ataupun tautan-tautan yang belum jelas sumbernya. Next. Contoh kasus KBGO di Indonesia, yang pertama terjadi kepada mahasiswa IAIN Jember alami KBGO secara berulang-ulang. Niki, nama samaran korban, mengaku bahwa kejadian tersebut telah berlangsung cukup lama yang membuat aktivitas korban terganggu. Menurut penjelasannya, Niki sempat menanyakan beberapa pertanyaan, namun tidak kunjung mendapat jawaban dan memilih langsung memblokir nomor pelaku. Setelah itu, selang beberapa bulan kemudian, pelaku kembali menghubungi Niki dengan mengaku sebagai Gilang yang berasal dari Bondowoso. Untuk aksi selanjutnya, pelaku diduga menghubungi korban dengan melakukan video call dengan alasan ingin menunjukkan jamur. Tetapi pelaku malah menunjukkan bagian alat reproduksinya. Pada saat itu, Niki langsung memblokir nomor pelaku karena merasa kaget dan takut dengan tindakan yang dialaminya. Tidak berhenti sampai di situ, selama beberapa waktu kemudian, pelaku kembali menghubungi Niki dengan menggunakan nomor WA baru. Kali ini, pelaku mengenalkan dirinya sebagai Irfan. Lagi-lagi, pelaku membuat ulah dengan mengirimkan gambar pornografi kepada Niki. Reaksi netizen akan kasus ini, mereka tentu saja kaget dengan apa yang terjadi pada mahasiswa tersebut. Namun, para netizen mengapresiasi keberaniannya dalam mengungkapkan kejadian buruk yang pernah ia alami ke dalam ranah publik. Solusi dari permasalahan ini, karena kasus ini terjadi kepada pihak mahasiswa dan yang terduga adalah teman sekelasnya, maka kampus perlu menyediakan
Health Center sebagai tempat aman untuk mahasiswa yang mengalami hal serupa atau yang pernah mengalami kejadian KBGO di kampus. Kasus selanjutnya atau kasus kedua datang dari penggemar K-pop atau Korean pop di Indonesia yang mengalami kasus kekerasan berbasis gender online gara-gara mayoritasnya adalah perempuan. Perkembangan fangirl yang pesat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat Indonesia yang merasa perempuan tidak boleh menggemari sesuatu dan secara aktif mengekspresikan rasa sukanya. Lewat media sosial, ujaran kebencian dari masyarakat umum dilontarkan kepada para fangirl. Ujaran kebencian tersebut seringkali menyerang gender dan memojokkan posisi perempuan. Maka, kasus-kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disebut dengan KBGO. Perempuan yang menggemari grup musik K-pop dianggap rendah, fanatis, dan tidak cerdas. Jasmine selaku orang yang merasa direndahkan martabatnya sebagai perempuan atau yang sedang mengalami kekerasan berbasis gender online tersebut mengatakan bahwa saya dan teman-teman ARMY lainnya sering dikerdilkan karena kami adalah penggemar dari grup musik K-pop. Jasmine juga mengatakan bahwa dia menemukan sebuah unggahan di Twitter yang menyatakan bahwa fangirl adalah sekelompok perempuan dengan IQ rendah yang hanya bisa menyembah laki-laki di grup musik idola mereka. Sedangkan reaksi netizen dalam kasus tersebut, banyak netizen yang mendukung dan mengapresiasi aksi sosial penggemar BTS dalam membantu ojek online. Namun, tidak sedikit pula netizen yang bereaksi negatif pada media akan fangirl di Indonesia. Solusi dari kasus tersebut adalah dengan jumlah anggota fandom yang besar dan beragam, membuat ARMY di Indonesia bersatu untuk melawan kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang sedang mereka rasakan. Selanjutnya, terdapat solusi untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Yakni di sini pemerintah sudah memiliki solusi tersendiri untuk mengatasi kasus tersebut. Yakni pemerintah mendorong penuh upaya dalam menghilangkan segala bentuk kekerasan yang terutama ditujukan kepada perempuan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani hal ini adalah dengan dibuatnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Definisi kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Definisi kekerasan seksual yang lebih luas dalam
RUU PKS akan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini lolos dari hukum hanya karena tindakan mereka tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindakan pidana. Dengan semakin tingginya kasus KBGO ini, kehadiran RUU PKS diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para korban. Sementara, salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender online dapat dilakukan melalui storytelling kasus penyintas. Dengan narasi positif yang dibangun, pembaca dapat lebih memiliki pengetahuan mengenai informasi kekerasan berbasis gender online serta cara-cara untuk menghadapi kasus tersebut. Jadi di sini masyarakat dapat menjaga dirinya sendiri dan juga mendapat pengingatkan orang lain akan keamanan dirinya terkait dengan kekerasan berbasis gender online yang sedang marak di era saat ini. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami terkait kekerasan berbasis gender online. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga semoga materi ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.